Yesus datang untuk melayani. Dia hadir bukan untuk dilayani. Kita melayani seperti Yesus, dipenuhi dengan hati yang kudus. Melayani Yesus itu anugerah. Melayani bukan mencari nama. Jika ada yang lemah, kuatkanlah. Jika ada yang susah, kasihilah. Satu dalam kerajaannya, untuk menikmati kasih Allah. Hanya Dia yang layak disembah. Segala pujian syukur padanya. Kita satu untuk kerajaannya, memberitakan misi agungnya, melayani dengan segenap jiwa. Bagi kemuliaan Tuhan Allah. Selamanya. Melayani Yesus itu anugerah. Melayani bukan mencari nama. Jika ada yang lemah, kuatkanlah. Jika ada yang susah, kasihilah. Satu dalam kerajaannya, untuk menikmati kasih Allah. Hanya Dia yang layak disembah. Segala pujian syukur padanya. Kita satu untuk kerajaannya, memberitakan misi agungnya, melayani dengan segenap jiwa. Bagi kemuliaan Tuhan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu
tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya.
Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Mari mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menikmati hadirat Tuhan saat ini bersama-sama. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan firman pada siang hari ini diambil dari Mazmur 104 ayat 33 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Hanya Yesus yang layak dipuji, hanya Yesus yang layak disembah. Karena dialah Raja di atas segala raja. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi, surga menyanyikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari hati kita yang paling dalam sebagai pengakuan kepada Tuhan bahwa hanya dialah Allah yang besar. Alam semesta melukiskan
kita yang besar, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Namamu besar, namamu termulia. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan bagi namamu Tuhan. Dan kami saat ini pun, dengan segala kerendahan hati kami mau memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Segala pujian syukur, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Kami bersyukur kalau saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Semua itu karena anugerah Tuhan. Setiap yang kami nikmati, setiap yang kami terima, setiap yang kami rasakan sampai saat ini, itu semua hanya pemberian-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami kembalikan semua untuk hormat bagi nama-Mu. Hadirlah kiranya di tengah-tengah kami, di keluarga kami, di dalam hati kami, supaya kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati lawatan-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu yang indah. Kami percaya setiap kami yang beribadah hari ini akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bebaskan roh kami, bebaskan jiwa kami untuk terus menyembah dan memuji Engkau. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya, semua berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nama Tuhan sungguh maha besar. Dialah Raja segala raja. Mau kita mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kita mau menyatakan, kita mau menyerukan namanya, bahwa Dialah maha besar. Dia takkan tergoyahkan
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Mulyani Gule. Kita akan awali dengan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Sungguh kami seperti tanah kering ya Tuhan. Kami rindu aliran sungai-Mu. Biarlah firman Tuhan menyapa kami. Firman Tuhan menguatkan kami. Firman Tuhan memulihkan kami. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kembali kita naikkan pujian ini. Sungguh bagaikan tanah kering, kami rindukan Engkau. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, Pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Di hidupku, di hidupku, mengalirlah mengalirlah oh Roh pulihkanku, mengalirlah mengalirlah oh Roh pulihkanku. pulihkanku. Kepada hambanya kami persilakan.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami kehendak-Mu. Dan kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua dan berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama bulan September ini kita akan terus merenungkan firman Tuhan tentang pelayanan misi melalui tema-tema khotbah yang berseri selama 1 bulan ini. Dan kita akan terus menggali firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 4 secara lebih dalam. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu tema kita berbicara tentang mengikuti agenda Tuhan. Kemana Tuhan utus kita, kepada siapapun Tuhan utus kita, dan kapanpun kita harus pergi memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak mengutus kita begitu saja, tanpa perlengkapan rohani yang harus kita punyai di dalam diri kita ketika pergi memberitakan Injil. Maka hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Apa saja yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan, yang kita terima sebelum kita pergi memberitakan Injil. Nah, kita akan mendalami bagian Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai 26. Secara khusus ayat 10 sampai 26. Saya undang Bapak Ibu baca Alkitab, buka Alkitabnya, dan ikuti pembacaan ini. Ayat 10, Injil Yohanes pasal 4, ayat 10 sampai 26. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, ayat 13, perhatikan. "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, Pergilah panggil suamimu dan datang kemari, dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus.
Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat slide berikut ini. Ada sebuah gambar, saudara, dan gambar ini adalah gambar para pelajar yang ikut demo di depan gedung DPR RI pada tanggal 25 September 2019 yang lalu. Nah, mereka ini dengan semangat, anak-anak muda ini meneriakkan yel-yel yang menolak undang-undang. Tetapi saudara, tidak lama kemudian pihak keamanan atau petugas menangkap mereka dan menginterogasi mereka. Ketika ditanya undang-undang apa yang mereka mau tolak. Dan ternyata anak-anak muda ini, sebagian pendemo ini saudara, itu bingung. Apa yang mereka tolak. Ternyata mereka tidak paham, sebagian besar tidak paham. Dan ternyata mereka kebanyakan adalah hanya ikut-ikutan demo. Karena mereka sudah dengar beritanya melalui media sosial. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ikut-ikutan. Nah, kata ikut-ikutan pun juga seringkali kita dengar kata-kata ini. Bahkan dalam banyak segi kehidupan kita, kata ikut-ikutan juga sering kita dengar, kita lihat, saudara ya. Termasuk di dalam kita bergereja. Bahkan ketika juga kita pelayanan. Saudara, banyak yang sebenarnya juga tidak begitu paham apa makna yang sedang dikerjakan. Tetapi ikut karena hanya ikut-ikutan. Ada banyak juga orang yang sudah berKTP Kristen hanya karena sudah berKTP Kristen. Lalu kemudian ikutan untuk memberitakan Injil. Padahal Injil yang dia beritakan sendiri belum dia pahami dan belum dia alami dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan misi adalah sebuah pelayanan membagikan kasih Allah kepada mereka yang belum menerima, belum mengalami kasih Kristus dengan sungguh-sungguh. Nah, persoalannya adalah ada banyak orang yang pergi membagikan kasih Kristus tanpa ia sendiri telah menerima dan mengalami pemberian Allah yang istimewa itu di dalam dirinya sendiri. Dari awal saya sudah sampaikan tadi bahwa ketika kita memberitakan Injil, kita juga harus siap secara rohani. Kita harus juga sudah mengalaminya terlebih dahulu. Dan itu adalah bukan pemberian manusia, tetapi pemberian dari Allah. Nah, saudara, itulah sebabnya pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal penting. Dan sebelum saya uraikan apa pemberian itu, ada 2 poin yang perlu saya ingatkan di dalam khotbah ini. Yang pertama, saudara, bahwa pemberitaan Injil, ini supaya tidak terjadi dikotomi atau salah paham ya. Pemberitaan Injil atau bermisi itu adalah tugas semua orang. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas para penginjil, atau bukan hanya tugas sekelompok orang yang biasanya diutus pergi ke tempat tertentu. Saudara. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas semua murid Kristus. Yang sudah disebut murid Kristus, dia punya tugas yang tidak bisa ditawar, yaitu harus memberitakan Injil. Yang kedua yang perlu saya tegaskan sebelum kita bahas yang lain adalah tugas pemberitaan Injil harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Dan tidak bisa ditawar dan tidak bisa ditawar. Amin, Bapak Ibu ya. Baik, kita akan merenungkan beberapa hal. Apa yang harus kita terima, apa yang harus kita alami sebelum kita atau seseorang pergi memberitakan Injil atau sebelum seseorang bermisi. Nah, saudara, berdasarkan bagian ini maka yang pertama adalah yang harus kita terima, yang harus kita alami. Dan pemberian Allah yang pertama ialah ia atau kita harus menerima air hidup. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita harus menerima air hidup. Saudara, kita semua mungkin sudah juga berkali-kali membaca bagian ini, saudara. Seorang wanita Samaria yang pergi
ke sumur. Ya, kita lihat di bagian ini. Seorang perempuan Samaria itu pergi ke sumur untuk mengambil air. Nah, kita mengetahui bahwa air adalah kebutuhan manusia yang sangat penting di dalam tubuh manusia. Karena tubuh manusia ini, dari seluruh tubuh manusia ini, sebenarnya cairan lebih besar, lebih banyak daripada yang lain. Kalau untuk orang dewasa, itu 60% dari berat tubuh kita itu adalah cairan. Dan kalau untuk anak-anak, itu 80% berat tubuhnya itu muatannya cairan. Baru yang lain-lainnya, saudara. Nah, saudara, secara khusus di Timur Tengah, air adalah kebutuhan yang sangat penting. Mengapa, saudara? Karena seperti kita ketahui bahwa di Timur Tengah, curah hujan itu sangat sedikit. Nah, waktu kami pergi berkunjung ke Mesir, kami mendapatkan satu informasi bahwa di Mesir itu curah hujan itu sangat sedikit. Di wilayah Timur Tengah itu bahkan bisa hanya 2 kali dalam setahun. Oleh sebab itu di Timur Tengah itu sumber air atau sumur, saudara, itu sangat menjadi tempat yang sangat penting bagi mereka. Secara khusus bagi orang Samaria, saudara. Sumur bukan hanya bicara soal kebutuhan air bagi kehidupan mereka. Tetapi juga sumur Yakub yang tempat di mana mereka berbincang-bincang, tempat perempuan Samaria ini berbincang-bincang dengan Yesus, adalah merupakan tempat yang sangat historis bagi mereka. Sumur Yakub itu juga menandakan bahwa mereka adalah juga keturunan Israel. Walaupun kemudian nanti mereka sudah bercampur dengan bangsa lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian halnya dengan perempuan ini. Ia datang ke sumur ini tidak hanya untuk mendapatkan air bagi kehidupannya, tetapi juga ia begitu bangga dengan sumur itu. Sehingga dia berkata dalam ayat 12, akankah engkau lebih besar, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa perempuan Samaria menanyakan hal itu kepada Yesus? Sebab Tuhan Yesus menawarkan dia air hidup. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dan ia telah memberikannya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara, air hidup. Itu yang ditawarkan Yesus kepada perempuan Samaria. Nah, air hidup yang ditawarkan Yesus ini adalah air yang membuat orang tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab air hidup itu, Tuhan Yesus katakan, akan menjadi mata air yang terus memancar di dalam dirinya sampai bahkan kepada kehidupan yang tetap. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, air hidup apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada bagian ini? Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 7 ayat ke-37 sampai 39a, maka jelas sekali air hidup yang dimaksud di sini itu merujuk kepada Roh Kudus. Mari kita buka Yohanes 7 ayat 37 sampai 39a. Buka Alkitabnya masing-masing di rumah. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya berikutnya adalah mengapa yang terlebih dahulu ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini adalah supaya dia menerima air hidup, yaitu Roh Kudus. Mengapa, saudara? Karena Roh Kudus itulah ketika Roh Kudus sudah bertata dalam hidup seseorang,
Maka Roh Kudus itulah yang akan meneguhkan hati seseorang, meyakinkan seseorang untuk percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus, Sang Mesias itulah Juru Selamat satu-satunya. Nah kemudian, dengan perempuan Samaria itu sudah menerima Roh Kudus itu sudah bertati dalam hati dan seluruh hidupnya, maka Roh Kudus itulah yang akan terus mengingatkan dia dan menuntunnya untuk tidak hidup lagi di dalam dosa. Dan menuntunnya untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup dalam kehendak Allah. Roh Kudus itu. Bahkan saudara, Roh Kudus itulah yang sudah bertata di dalam dirinya. Bahkan dalam diri seseorang. Roh Kudus itulah yang membakar hati seseorang. Yang menggerakkan hati seseorang, yang memberi keberanian kepada seseorang untuk pergi dan untuk memberitakan Injil kepada orang yang ditemui. Dan itulah yang terjadi dengan perempuan Samaria kalau kita baca kisahnya, dan itu minggu depan akan digali lebih dalam. Roh Kudus itulah yang memberikan dia keberanian untuk pergi memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita juga membaca kisah para rasul-rasul di dalam Alkitab, maka jelas sekali bagaimana mereka memberitakan Injil. Bagaimana mereka pergi bermisi. Mereka senantiasa memberi hidup dituntun dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang adalah, selama ini atau ke depannya, kita dituntun dan dikendalikan, diarahkan oleh apa? Ketika kita pergi memberitakan Injil. Atau ketika kita bermisi. Kalau kita sedikit mereview, saudara. Maafkan saya katakan, tidak jarang. Tidak jarang. Orang Kristen atau gereja-gereja. Ketika memberitakan Injil. Ketika pergi bermisi. Itu seringkali dituntun, dibimbing oleh hal-hal yang lain. Misalnya saudara, dikendalikan atau dituntun oleh uang. Bukankah ketika gereja-gereja pergi bermisi atau orang-orang pergi memberitakan Injil, yang ditanya lebih dahulu adalah, ada berapa dulu uang kita? Ya kan? Atau berapa biayanya pergi ke sana? Saudara, bukan tanya kehendak Tuhan dulu di dalam keintiman dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam membaca firman. Bukan muncul dari sana. Tetapi lebih dulu itu perhitungan logika manusia. Berapa dulu uangnya dan berapa uang yang sudah ada. Saudara, ini keliru besar. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari. Yang paling utama adalah pimpinan daripada Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita kemana. Maka selanjutnya, uang dan segala macam. Roh Kudus yang menyediakan. Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Yang akan menyediakannya bagi kita. Saudara, uang penting. Jangan salah. Ketika kita juga pelayanan, memberitakan Injil dan bermisi. Apalagi kita kalau pergi ke tempat yang jauh. Uang penting. Uang penting. Kita butuh uang. Tetapi yang paling utama. Sebelum segala sesuatunya itu. Minta petunjuk daripada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus itu. Yang menuntun kita kemana. Dan mau kemana. Maka selanjutnya. Semua yang kita butuhkan. Termasuk uang. Tuhan pasti sediakan. Mengapa? Karena itu bukan atas kehendak kita sendiri. Pelayanan itu, misi itu. Bukan atas kehendak kita sendiri. Tetapi itu kehendak daripada Allah itu sendiri. Dan tuntunan daripada Roh Kudus itu sendiri. Kita mau pergi kemana dan apa yang harus kita lakukan. Dengan demikian pelayanan akan lebih berhasil. Sering juga kita ditargetkan apa? Kita dikendalikan oleh apa? Kita seringkali gereja-gereja seringkali dikendalikan oleh target manusiawi. Seringkali berdasarkan target manusiawi, keinginan manusiawi, pertimbangan manusiawi. Hasil rapat. Jadi hasil rapat dulu. Setelah hasil rapat ada, diketok di rapat, baru kita minta Tuhan, baru kita berdoa,
minta Tuhan setempel hasil rapat kita. Hasil target kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pun juga keliru. Minta dulu kehendak Tuhan. Jangan kehendak kita dulu, baru kita minta Tuhan setempel kehendak itu untuk kita lakukan. Itulah sebabnya nanti seringkali terjadi kegagalan dan banyak hal yang tidak berhasil di dalam pelayanan kita. Kadang juga saudara, kita dikendalikan oleh gelar, jabatan gerejawi, dan keahlian pribadi. Kita berpikir dengan gelar, jabatan gerejawi, dan keahlian pribadi, itu bisa menentukan keberhasilan pemberitaan Injil atau keberhasilan pelayanan misi. Saudara, ini juga keliru besar. Memang keahlian dan keterampilan dalam penginjilan penting diperlukan. Tetapi Roh Kudus tetap paling utama yang mengendalikan seseorang untuk menyampaikan Injil itu kepada orang lain. Para rasul di dalam Alkitab, mereka bukan orang yang sekolah tinggi atau sudah kursus atau sudah dengan skill-skill tertentu. Mereka hanya dikendalikan oleh Roh Kudus dan mereka memberi diri, dipimpin oleh Roh Allah itu, dan mereka pergi memberitakan ini. Dan kita lihat bagaimana hasil pelayanan para rasul begitu berkembang luar biasa, karena bukan berdasarkan kehendak manusia, bukan berdasarkan kehendak yang lain. Mereka hanya satu-satunya dikendalikan oleh Roh Allah. Saudara, pertanyaannya berikutnya adalah, sudahkah kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita? Sudahkah Roh Kudus itu betul-betul mengendalikan hidup kita di dalam pelayanan ini, di dalam kerinduan kita memberitakan Injil? Nah saudara, demikian juga dengan perempuan Samaria ini. Setelah dia menerima air hidup itu, ketika Yesus berkata, "Akulah Mesias itu." Dan dia menjadi percaya, walaupun tidak ditulis langsung di sini. Tetapi kita melihat reaksinya luar biasa. Ketika air hidup itu, Roh Kudus itu telah menyegarkan jiwanya. Dan percaya dan melihat dan percaya kepada Mesias itu, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah ditunggu-tunggu mereka. Maka saudara, perempuan itu oleh Roh Kudus menggerakkan nantinya, memberikan dia keberanian untuk pergi memberitakan Injil. Walaupun tadinya dia merasa diri sebagai seorang yang berdosa, dia seorang yang malu, seorang yang merasa tidak layak. Tetapi kemudian sekarang dia berani dan dia pergi untuk memberitakan Injil, memanggil orang-orang di sekitar itu untuk percaya dan datang kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan strategi daripada perempuan Samaria, tetapi itu strategi dan kehendak daripada Roh Kudus itu sendiri. Saudara, mungkin sebagian dari kita pernah mendengar seorang pendeta bernama pendeta Petrus Octavianus. Nah, di Jawa Timur atau secara khusus di Malang ada 3 orang pendeta bernama Petrus, saudara, yang sangat dihormati dan sangat dikenal. Yang pertama, Peter Wongso di SDT Saat. Yang kedua, Petrus Pamuji di SDT Aletea. Dan pendeta Petrus Octavianus di I3 Batu Malang. Nah saudara, Bapak Pendeta Petrus Octavianus adalah seorang yang sangat dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi tahukah saudara, di dalam bukunya yang berjudul Hidupku Hanya oleh Anugerah Tuhan, beliau dengan berani memaparkan di sana dan bersaksi di sana bahwa di mula-mula pelayanannya, tahun-tahun awal pelayanannya, sesungguhnya dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, belum sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, belum sungguh-sungguh memberi hidup dipimpin oleh Roh Allah. Baru kemudian di satu kesempatan KKR, di mana beliau hadir di situ. Beberapa hari KKR itu, sesungguhnya firman itu berbicara kepadanya begitu keras. Beberapa hari dia keraskan hatinya. Dia berpikir begini, aku ini pendeta dan sudah pelayanan di mana-mana. Bagaimana aku harus mengatakan bahwa saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, pada hari yang terakhir, saudara, akhirnya benar-benar firman Tuhan itu dan Roh Kudus begitu keras
untuk mendorongnya, untuk meneguhkan hatinya. Dan akhirnya saudara, dia berdiri dan mengakui. Dan baru menyadari. Dan meminta Tuhan menolongnya. Dan percaya. Mulai dari itu dia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan hidupnya harus dikendalikan oleh Allah. Di situ dia tulis, saya sungguh-sungguh pertama kali bertobat. Menangis karena dosaku. Waktu saya sungguh-sungguh disadarkan bahwa manusia lama saya sudah mati di dalam dosa. Tanpa ragu-ragu, saya memohon ampun kepada Tuhan. Saudara, sebagaimana kita ketahui bersama. Setelah itu terjadi titik balik yang luar biasa di dalam pelayanan hambanya. Dan di dalam buku itu diceritakan luar biasa. Saudara. Kalau Anda membacanya, Anda bisa menangis dan Anda bisa tertawa. Dan luar biasa. Di dalam sejak titik balik itu, dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan itu betul-betul Tuhan yang dia layani. Dan dia memberi dirinya dipimpin oleh Roh Allah. Maka sejak itu, pelayanan hambanya, Pendeta Petrus Octavianus, begitu luar biasa. Dipakai oleh Tuhan, hidupnya dipakai oleh Tuhan. Kita tahu beliau mendirikan YPPI. Yang pada masanya itu lembaga penginjilan yang luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan sampai hari ini. Beliau mendirikan STTI 3. Bahkan setelah itu kemudian dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ke berbagai negara. Bahkan sampai hari ini, walaupun beliau sudah dipanggil Tuhan, tetapi generasi penerus, bahkan lembaga-lembaga yang sudah didirikan, terus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang harus kita terima berikutnya? Sebagai perlengkapan untuk kita pergi memberitakan Injil. Kalau yang pertama tadi kita harus menerima air hidup. Dan yang kedua kita harus menerima pengampunan dari Allah. Nah, menarik sekali saudara kalau kita membaca tanya jawab antara Yesus dan perempuan Samaria ini. Di bagian ini saudara. Dalam ayat 15, wanita itu berkata kepada Yesus, Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, kita mendapatkan kesan bahwa perempuan ini tidak begitu serius menerima tawaran air hidup itu dari Tuhan Yesus. Sehingga saudara, Tuhan Yesus langsung menjawab dia dengan semua permintaan yang sangat mengejutkan dari perempuan ini. Ayat 17, Tuhan Yesus berkata, kalau begitu pergilah. Ya kurang lebih begitu ya, pergilah. Panggillah suamimu dan datang ke sini. Saudara, jawaban ini mengejutkan sekali perempuan ini. Karena ini sifatnya sangat pribadi. Yesus langsung menusuk ke dalam kehidupan pribadinya yang sangat private, saudara. Perempuan ini, seperti kita ketahui, bukanlah perempuan yang baik-baik, saudara. Ia memiliki hubungan dengan pria yang disebut suaminya, dan satu lagi yang ada pada yang sekarang yang bukan suaminya. Nah, perempuan Samaria ini mencoba berkelit. Tetapi Yesus langsung menunjuk kepada dosanya yang sangat vital. Sehingga saudara, pada ayat 19, secara tidak langsung wanita itu mengakui bahwa ia seorang berdosa. Sehingga ia berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini, sebenarnya jauh sebelumnya perempuan itu sebenarnya sudah tahu bahwa dia itu seorang berdosa. Dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah dosa. Bahkan bukan hanya sekedar dosa, tetapi juga aib bagi dirinya sendiri. Mempermalukan diri sendiri, dan dia malu dengan dosa itu. Itulah sebabnya dia pergi ke sumur itu di siang hari. Bukan seperti perempuan lain datang pada pagi hari. Karena apa? Dia menghindari untuk bertemu dengan orang baik. Nah, kita melihat di sini ya. Perempuan Samaria ini adalah seorang yang tahu bahwa dia berdosa. Dan dia tidak pura-pura tidak berdosa. Dan tidak malu dengan dosa yang diperbuat. Hanya saja sebelum Kristus datang, dia belum berjumpa dengan seseorang. Dia belum berjumpa dengan juru selamat itu. Yang mampu
memberikan dia pengampunan. Dan kini yang mampu memberikan dan memulihkan hidupnya itu telah datang dan menawarkan air hidup kepadanya sampai dia menjadi percaya. Nah saudara, pertanyaannya adalah mengapa pokok pembicaraan Tuhan Yesus dari bicara air hidup lalu melompat menohol langsung ke hal yang sifatnya pribadi yang sangat privasi dari perempuan itu, yaitu membongkar habis tentang dosa perempuan Samaria. Saudara, karena jawabannya adalah karena perempuan Samaria itu masih berkelit. Tadinya masih berkelit menerima air hidup itu. Padahal Tuhan tahu bahwa air hidup adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari dosa. Perhatikan, menyadari dosa. Mengakui dosa. Dan kemudian menerima dan mengalami pengampunan Allah adalah syarat utama bagi seseorang yang pergi memberitakan Injil. Bagi seorang murid Kristus yang bermisi. Dia harus sadar lebih dahulu. Dia harus menyadari dosanya lebih dahulu di hadapan Tuhan. Dan dia harus mengalami pengampunan lebih dahulu dari Tuhan. Sehingga pelayanan yang dilakukan itu bukan membicarakan hal yang sia-sia. Tetapi dia membicarakan apa yang sudah dia alami. Apa yang sudah dia percaya. Dan apa yang sudah dia rasakan. Jika seseorang pergi memberitakan Injil. Atau memberitakan Injil. Dan pergi bermisi. Tetapi dia masih memelihara dosa dalam hidup. Dia belum mengakui segala dosanya. Dan belum mengalami pengampunan dari Allah. Maka sesungguhnya. Apa yang diberitakan. Apa yang dibicarakan. Adalah hanya sesuatu yang sia-sia. Dan itu menyakiti hati Allah. Saudara, pada tahun 1997 yang lalu, ada sebuah film diproduksi saudara dengan judul Apostle. Film ini saudara bercerita tentang seorang pria bernama Sonny. Nah, kalau ada yang bernama Sonny yang mendengarkan khotbah ini bukan Sonny Anda, tetapi tokoh di dalam film ini, saudara ya. Nah, Sonny adalah seorang yang begitu giat memberitakan Injil. Nah, suatu ketika di dalam jalan tol, dalam perjalanan mereka dengan ibunya, itu terjadi tabrakan yang beruntun dan luar biasa, saudara. Dan dia melihat ada seorang yang sekarat, sangat sekarat di dalam mobil dan berada di belakang setir. Nah, kemudian Sonny pergi turun pergi cepat-cepat untuk mendapatkan pria itu. Dan dia itu berbisik di telinga pria itu, menuntun pria itu. Karena dia lihat sudah sangat sekarat, dia menuntun pria itu, dia membisikkan di telinganya. Supaya pria itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu para polisi tarik dia, tetapi dia bilang, tunggu dulu, saya mau yakinkan pria ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian setelah itu dia yakinkan pria itu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kemudian Sonny ini kembali ke mobil dan dia berkata kepada ibunya, Mama, saya sudah berhasil memberitakan Injil kepada orang yang sedang sekarat itu. Saudara, Sonny adalah seorang yang begitu bersemangat memimpin kebaktian kebangunan rohani. Bahkan di jalanan pun dia lakukan. Waktunya bahkan banyak dihabiskan di pinggir jalan untuk memberitakan Injil. Namun sayang sekali saudara, di balik itu, di balik misi yang menggebu-gebu, ternyata Sonny itu hidup di dalam dosa perzinahan dengan beberapa perempuan. Dan saudara, istrinya tidak tahan dengan perbuatan Sonny dan akhirnya dia menggugat cerai suaminya itu. Bahkan mungkin juga istrinya, karena dia melihat suaminya begitu, istrinya pun juga selingkuh dengan pria lain. Dan ketika suatu saat Sonny ini melihat itu, dan kemudian dia datangin itu selingkuhan daripada istrinya itu, kemudian dia pukul saudara, sampai pria itu atau laki-laki itu meninggal. Nah, kemudian ketika kejadian itu selesai,
Sony pergi melarikan diri ke sebuah kota yang lain dan dia mencoba membuat identitas yang baru untuk mengelabui apa yang sudah terjadi, saudara. Lalu kemudian dia memulai kehidupannya di sebuah kota itu. Dan kemudian di sebuah kota yang baru dia tempati itu dia mendirikan gereja. Dan dia mulai lagi pelayanannya, pelayanan misinya. Namun saudara, Sony seorang pemberita Injil ini. Tetapi dia juga seorang yang sangat emosional di dalam karakternya. Di kota yang baru itu. Dia suatu ketika itu berantem dengan seorang pemuda. Berantem dengan keras dengan seorang pemuda. Sampai akhirnya polisi itu menangkap dia. Nah, setelah digali siapa Sony. Dan ternyata dia punya masa lalu. Bahkan dia pernah membunuh seseorang. Dan itu terbongkar. Dan akhirnya Sony dipenjara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang pemberita Injil. Seorang yang bermisi. Seorang yang melayani Tuhan. Seorang yang memuridkan orang lain. Haruslah seorang yang sudah mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Seorang yang sadar bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Seorang yang berani mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan seorang yang telah menerima pengampunan dari Allah. Dan seorang yang telah memberikan hidupnya untuk sungguh-sungguh dituntun oleh Allah. Untuk hidup benar di dalam Allah. Menyadari, mengakui, dan menerima pengampunan dari Kristus. Sehingga setiap pelayanan yang dilakukan itu diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana seseorang, saudara? Bagaimana seseorang yang sudah dalam Kristus selalu peka dan menyadari keberdosaan dan selalu berani mengakuinya di hadapan Tuhan dan selalu berani memohon belas kasihan Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Hanya jika kita selalu membiarkan diri kita ini, membiarkan hidup dan seluruhnya ini dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga setiap yang kita kerjakan itu berdasarkan kasih karunia Tuhan, pimpinan daripada Tuhan. Dan hati yang bersih, hati yang murni di hadapan Tuhan. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, setiap penginjilan, setiap misi, setiap pelayanan yang kita lakukan, itu diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, setiap orang Kristen atau semuanya kita dipanggil untuk bermisi dan memberitakan Injil. Namun sebelumnya kita harus menerima dan mengalami hal ini dari Allah. Yang pertama, kita harus menerima air hidup. Dan yang kedua, kita harus menerima pengampunan dari Allah. Sehingga kita semua dapat melayani Dia dengan benar. Dan kita melayani Dia dengan segala kebenaran. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mengenal dan peka akan kehendak Allah dalam hidup kami. Bila firman Tuhan ini berbicara lebih jauh lagi di dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan ini meneguhkan hati kami dan juga memulihkan hidup kami. Bahkan memberikan kami satu daya dorong yang lebih lagi untuk menjadi pemberita Injil yang berkenan kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Mulyani Gule untuk kita semua. Kita percaya bahwa jiwa kita disegarkan kembali oleh firman Tuhan sehingga hari demi hari kita terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan warta berikut ini. Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta. Pertama, bimbingan pranikah. Kelas bimbingan pranikah Sinode Gereja Kristen Jakarta periode ke-18 akan diadakan pada hari Selasa, 15 September 2020, pukul 19 WIB
dengan tema Keunikan Pernikahan Kristen. Pembicara Pendeta Fauzi Duhu Lahagu. Pertemuan kelas BPN akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang akan melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ, Sinode Gereja Kristen Jakarta. Kedua, kelas SMK Saya Murid Kristus. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis 17 September 2020 pukul 19 WIB dengan tema Membangun Gambar Diri yang Alkitabiah. Peserta room pertama dilayani oleh Guru Injil Frans Pasaribu dan peserta room kedua dilayani oleh Guru Injil Mulyani Gule. Kiranya seluruh peserta SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Ketiga, Departemen Misi Sinode Gereja Kristen Jakarta mengadakan pembinaan misi untuk guru sekolah minggu pada tanggal 15 September 2020. Pembinaan misi ini untuk anak-anak muda pada tanggal 22 September 2020 dan pembinaan misi untuk seluruh jemaat, aktivis, dan hamba Tuhan Gereja Kristen Jakarta pada tanggal 29 September 2020. Seluruh pembinaan misi akan diadakan melalui Zoominar. Pendaftaran seluruh Zoominar tersebut dapat melalui scan barcode yang terlampir di dalam brosur-brosur yang ditayangkan. Catat tanggal dan waktunya dan jangan lewatkan pembinaan-pembinaan tersebut. Demikianlah info Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja lokal masing-masing atau bisa melalui scan barcode di layar berikut ini. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Dalam apapun yang kita hadapi, permasalahan apapun, tetap percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan kehancuran.
tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami mempunyai Engkau yang sungguh mengasihi kami. Engkau yang memberikan anugerah penyertaan-Mu kepada setiap kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk curahan berkat-Mu, pemeliharaan-Mu untuk setiap kami Bapa. Terlebih pada siang hari ini Bapa, kami dapat bersekutu menyembah-Mu Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pimpin setiap kami, langkah hidup kami Bapa. Apapun yang kami perbuat seturut dengan firman-Mu. Pada siang hari ini juga Bapa, kami mempersembahkan persembahan untuk Kau pakai dalam rumah-Mu ya Tuhan. Engkau kuduskan, Kau layakan persembahan kami ya Bapa. Biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi-Mu Bapa. Terlebih kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Engkau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni salah dosa kami Bapa, biar kami terus layak di hadapan-Mu. Pimpin kami, usaha pekerjaan kami, studi kami, aktivitas apapun yang kami lakukan ya Bapa, biarlah berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib dan hidup untuk setiap kami. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang kembali setiap kita untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fauzi Duhu Lahugu. Lalu kita akan iringi pujian dengan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, tunaikanlah tugas pelayananmu, jadilah duta-duta Kristus dimanapun Tuhan mengutusmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali, kita masuk dalam saat teduh, ibadah hari ini selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.